Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa kembali di dalam renungan kita hari ini 8 November tahun 2020. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah pagi ini. Dengarkan pekabaran firman Tuhan. Bila pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pagi ini, Tuntutan Iblis. Tuntutan Iblis. Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Ia tidak mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Oleh puasa dan doa, ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi iblis mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara, dan pikirannya, inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Nasib besar dunia ini dipertaruhkan dalam perjuangan antara raja terang dan pemimpin kerajaan kegelapan. Setelah menggoda manusia kepada dosa, iblis mengaku dunia ini sebagai miliknya, serta menyebut dirinya raja dunia ini. Setelah menyesuaikan bapa dan ibu kita manusia dengan sifat-sifatnya sendiri, ia bermaksud hendak mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ia mengatakan bahwa manusia telah memilih dia sebagai rajanya. Oleh pengendaliannya atas manusia, ia memegang kekuasaan atas dunia ini. Kristus telah datang hendak membuktikan bahwa pengakuan iblis itu benar adanya. Sebagai anak manusia, Kristus akan bersikap setia kepada Allah. Demikianlah akan ditunjukkan bahwa iblis belum memperoleh kekuasaan yang sepenuhnya atas umat manusia, dan bahwa pengakuan haknya atas dunia ini palsu adanya. Semua orang yang mengingini kelepasan dari kuasanya akan dibebaskan. Kerajaan yang telah dihilangkan oleh Adam karena dosa akan dipulihkan. Sejak pengumuman kepada ular di Taman Eden dahulu kala, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kejadian 3 ayat 15. Iblis telah mengetahui bahwa ia tidak berkuasa penuh atas dunia ini. Ada kelihatan di dalam manusia bekerja kuasa yang menentang kekuasaannya. Dengan perhatian yang besar diperhatikannya korban-korban yang dipersembahkan oleh Adam dan anak-anaknya. Di dalam upacara-upacara ini ia melihat suatu lambang hubungan antara bumi dan surga. Ia bertindak untuk memutuskan hubungan ini. Ia salah melukiskan tentang Allah, serta salah menafsirkan upacara-upacara yang menunjuk kepada juru selamat itu. Manusia dituntun untuk takut akan Allah, selaku pribadi yang suka melihat kebinasaan mereka. Korban yang sebenarnya harus menyatakan kasihnya itu dipersembahkan hanya memadamkan murkanya. Iblis membangkitkan nafsu manusia supaya dapat memperkukuh kekuasaannya atas mereka itu. Ketika sabda Allah yang tertulis diberikan, iblis mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan juru selamat. Dari generasi kepada generasi berikut, ia bekerja untuk membutakan orang terhadap segala nubuatan ini, supaya mereka menolak Kristus pada kedatangannya. Penyembelihan korban pada zaman dulu atau pada zaman bangsa Israel itu adalah satu simbol bahwa korban itu merujuk pada Yesus Kristus. Nah, tapi setan memutar fungsi daripada atau tujuan daripada mempersembahkan korban. Setan lebih mengarahkan kepada umat Allah pada waktu itu bahwa membunuh korban itu biasa saja. Jadi lebih mengarah kepada mengorbankan korban daripada percaya pada
arti dari korban itu. Artinya bahwa setan mengarahkan manusia bahwa yang penting korban. Terserah mau diterima atau tidak. Nah, ini yang masalahnya. Kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita lebih mempercayai bahwa kita memberikan persembahan, kita membagi kasih kepada orang, kita pergi ke gereja. Kita lakukan itu seperti itu tuntutan kepada kita, perbuatan kita yang kita perlu lakukan. Dengan begitu kita mendapat keselamatan. Padahal yang perlu kita renungkan adalah bahwa pada waktu kita ke gereja, itu menunjukkan kita bergantung kepada Yesus. Pada waktu kita memberikan persepuluhan, persembahan, itu berarti kita bergantung kepada Yesus. Pada waktu kita berbagi kasih dengan orang lain, itu berarti bahwa kita perlu bergantung terus pada Yesus. Jadi poin dari semua perbaktian kita, apa yang kita buat adalah bahwa Yesus telah buat yang terbaik untuk kita. Jadi Yesus menjadi perhatian utama. Allah yang telah mengutus Yesus menjadi perhatian utama. Bukan pada hal-hal yang kita buat untuk hal itu. Seperti korban-korban domba, sapi dan sebagainya. Bukan pada korban-korban itu, tetapi pada siapa yang disimbolkan dengan korban-korban itu. Nah, ini yang penting. Dan setan memutar ini supaya orang lebih fokus, ya saya pergi ke gereja. Yang penting sudah pergi ke gereja seperti ada andil saya. Kalau pergi ke gereja berarti saya pasti akan selamat. Benar memang demikian. Tetapi yang paling penting adalah percaya kepada siapa oknum yang kita sembah pada waktu kita pergi ke gereja itu. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Inilah menjadi pelajaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran hari ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerapkan dalam hidup kami. Kami pergi ke gereja, kami berbagi kasih dengan orang lain, bahwa semuanya bukan oleh karena kami memiliki andil untuk keselamatan pada diri kami. Tetapi kami tahu Tuhanlah telah terbuat yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Berkati pendengar di mana saja berada. Biarlah berkat Allah selalu menjadi bagian kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian renungan kita hari ini 8 November tahun 2020. Sampai jumpa pada perbaktian kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.